Kayaknya wis pernah diajari sih. Ini merupakan perhitungan kurva standar polifenol, di mana itu di sebelah kiri ada konsentrasi penambahan asam galat. Dari yang pertama itu tidak ada penambahan asam galat, dan yang kedua itu ada penambahan asam galat sebanyak 0,014 dan sampai ke 0,122 itu. Kemudian didapatkan hasil absorban 1 itu dari spektrofotometer yang sudah dilakukan asisten. Untuk absorbansi 1 dan absorban 2 ini yaitu pengulangan 1 dan pengulangan 2. Di mana yang penambahan asam galat 0 ini atau tidak ada penambahan asam galat, untuk mencari absorban 1 ini didapatkan 0,012, di mana sampel bertindak sebagai blanko karena tidak ada penambahan asam galat. Jadi 0,012 dikurangi 0,012. Hasilnya 0. Untuk selanjutnya yang kedua, Sama dengannya dihapus dulu, Kak. mungkin bisa dilihat di PPT-nya yang sudah di-share screen. Nah, itu 0,012 dikurangi 0,012 didapatkan 0. Kemudian untuk penambahan asam galat yang kedua yaitu sebanyak 0,014 untuk mencari absorban 1. Jadi sama dengan absorban 1 dikurangi jadi 0,13 dikurangi blankonya yaitu 0,012 sama dengan 0,118. Begitu pula seterusnya sampai ke bawah. Ya, jadi menambahkan ya. Jadi di sini konsentrasi yang ada di sebelah kiri ini merupakan konsentrasi asam galat yang ditambahkan. Jadi tadi kan ada 25 mikroliter yang ditambahkan, itu setara dengan 0,014 mg seperti itu. Kemudian di sini konsentrasi 0 ini kan berarti tidak ada penambahan asam galat. Dapat diartikan bahwasannya tidak adanya penambahan asam galat ini sebagai blanko juga, makanya dikurangin 0,012 seperti itu. Untuk selanjutnya pengurangan absorbensi 1 dan absorbensi 2 ini juga sama dikurangi dengan 0, dikurangi dengan konsentrasi 0, yakni 0,012 untuk absorben 1, kemudian untuk absorben 2 dikurangi 0,07 seperti itu. Kemudian untuk rata-rata nilai absorban ini didapatkan dari absorben 1 ditambahkan absorben 2 kemudian dibagi 2 seperti itu. Ini contoh salah satu data rata-rata absorban ya. Kemudian setelah didapatkan data absorban 1, absorban 2 dan rata-rata nilai absorban, masing-masing nilai tersebut itu dibuat persamaan. Caranya contohnya ini pakai rata-rata absorban ya. Data di blok, kemudian pilih insert, kemudian pilih sketcher, di mana nanti akan terbentuk garis kurva, garis linear seperti itu. Pilih yang scatter ya.
Kemudian setelah didapatkan grafik seperti ini, kemudian ditambahkan juga equation-nya dan treat line-nya. Caranya dengan add chart element, kemudian treat line, dan more treat line option. Kemudian nanti akan muncul di sebelah kanan kalian. Ini display equation on chart, diklik, kemudian display R-squared value on chart juga diklik, sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Ini sudah diajarkan sebenarnya sama Bu Triana pada semester 2. Silakan teman-teman bisa mengulang kembali materi tersebut. Kemudian dari persamaan ini dilakukan juga pada absorbensi 1 dan absorbensi 2. Dari 3 grafik yang sudah didapatkan itu dipilih di mana R2, R kuadrat ini yang mendekati angka 1 itu persamaan yang akan diambil untuk melanjutkan ke polifenol seperti itu. Nah, di polifenol sendiri kita ambil salah satu sampel ya, di mana ada 2 kali ulangan. 2 kali ulangan ini dapatkan nilai absorbensi 0,757 dan 0,735, di mana diukur juga pengukuran blanko sebesar 0,06. Kemudian dihitung nilai absorban, di mana nilai absorban ini didapatkan dari nilai absorbensi dikurangi dengan nilai absorbensi blanko, didapatkan 0,67. Nah, kemudian untuk jumlah asam galat ini dihitung dengan cara memasukkan persamaan ini bisa kita copy ya. Kemudian nilai absorban ini kemudian dimasukkan ke dalam Y, sehingga kita dapat mendapatkan X. Nah, nanti nilai X ini akan dimasukkan ke dalam jumlah asam galat. Setelah mendapatkan nilai jumlah asam galat, kemudian dihitung kadar asam galat dengan cara membagi nilai jumlah asam galat dengan 0,1. 0,1 ini banyak sampel yang digunakan pada pengujian polifenol. Tadi kan 100 mikroliter, kemudian dikonversi menjadi mililiter menjadi 0,1 mililiter seperti itu. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kami akan lanjutkan ke perhitungan antioksidan dan vitamin C. Cukup. Baik, karena cukup, kami akan lanjutkan ke perhitungan antioksidan. Ya baik, pada pengujian antioksidan metode DPPH dilakukan 2 pengulangan. Nah, di sini di ulangan 1 sudah didapatkan absorbensi 0,49. Nah, nilai absorbensi ini didapatkan dari alat yang bernama spektrofotometer. Itu nanti dipencet, nanti muncul angka absorbensinya. Nah, absorbensi blanko ini, blanko yang tadinya tuh nggak usah pakai sampel. Nah, selanjutnya mencari nilai, kalau di layar kalian itu tulisannya absorbensi blanko ABS. Nah, itu menggunakan rumus sama dengan absorbensi blanko dikurangi dengan absorbensi. Nah, nanti dapat hasil, kalian tinggal tarik ke bawah aja. Nah, untuk persen penghambatan menggunakan rumus yang tadi udah kita hitung 0,651 dibagi dengan 1,143. Nah, itu nanti dikalikan 100%. Nah, itu nanti dihitung rata-ratanya ulangan 1 dan ulangan 2. Selanjutnya yaitu perhitungan kadar vitamin C. Jadi sebagai contoh ini ya, ada keterangan sampel, itu sampel yang sudah kalian gunakan. Terus kemudian ada volume total, ini merupakan hasil peneraan dari sampel yang sudah ada cuplikan atau ulangan, yaitu ada 5 ml, 10 ml, dan juga 20 ml. Kemudian
volume iot titrasi belangko, kan ini menggunakan satu belangko ya. Jadi setelah belangko itu dititrasi itu memperoleh hasil 0,47. Kemudian yang tabel sebelahnya itu adalah volume iot titrasi sampel, di mana pada volume cuplikan 5 itu volume iotnya adalah 1,25. Pada volume cuplikan 10 itu 2,4 dan seterusnya. Kemudian pada tabel sebelahnya lagi yaitu volume iot titrasi. Untuk mencari volume iot titrasi yaitu sampel dikurangi dengan belangko lalu diperoleh hasilnya. Dan begitupun seterusnya ke bawah ya. Kemudian cara penghitungan vitamin C dalam iot titrasi yaitu hasil dari volume iot titrasi tadi yang sampel dikurangi belangko. Nah, itu dikalikan 0,88. Di mana 0,88 ini merupakan ketentuan ya. Jadi 1 ml iot itu sama dengan 0,88 ml asam askorbat atau vitamin C. Kemudian dibagi dengan volume cuplikan. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan pada ngitung ini menggunakan volume cuplikan 5, ya berarti dibagi 5 dan seterusnya. Jangan lupa juga setiap pengujian ini dihitung juga rata-ratanya, standar deviasinya, dan RSD-nya seperti itu. Untuk rata-rata perhitungannya ulangan 1, 2, atau 1, 2, 3 dibagi dengan jumlah ulangan. Kemudian untuk standar deviasi dilakukan perhitungan dengan cara akar ulangan 1 kuadrat ditambah ulangan 2 kuadrat sampai seterusnya. Kemudian dikurangi dalam kurung sigma X1 kuadrat dibagi N atau jumlah ulangan, kemudian dibagi ulangan min 1, sehingga didapatkan standar deviasi. Kemudian untuk RSD dihitung dengan cara standar deviasi dibagi rata-rata dikalikan 1, seperti itu. Dari penjelasan yang sudah kami paparkan, silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan.